merantau di Malaysia lagi atau tidak Bang? Atau memang sudah tinggal di kampung halaman seterusnya? Ramai teman-teman dari Malaysia yang bertanya seperti itu. Bahkan kemarin saya juga sempat telepon bos saya juga. Inilah penjelasan saya sahabat semua, yang dimana masuk Malaysia lagi atau tidak. Dan inilah hasil saya merantau di Malaysia, bisa beli kebun dan alhamdulillah ada tanaman cilinya tumbuh subur. Dan itu mak mertuanya Bang Toha tengah cabut-cabut rumput liar. Alhamdulillah ini cili tumbuh subur sahabat semua. Dari sekian saya ikut kerja orang, hanya bos Malaysia yang membuat saya terharu, terkejut juga. Semalam saya telepon bos saya dan ternyata meskipun saya sudah lama di kampung halaman, tapi ternyata beliau ini benar-benar masih memikirkan saya hingga sampai sekeluarga saya, anak saya. Kemarin saya sempat menelepon bos saya, yang dimana saya juga tanya-tanya kabar dia, dan beliau pun juga menanyakan kabar saya bila masuk ke Malaysia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini Bang Toha tengah berada di kebun yang kemarin Bang Toha tanam sayur. Alhamdulillah sekarang Bang Toha tanam cili, dan alhamdulillah cilinya cukup tumbuh sangat subur. Jadi nanti kalau sudah cilinya berbuah semua, kita bagikan kepada warga sekitar. Semalam saya sembang-sembang dengan bos saya yang dari Malaysia, yang dimana ini membuat saya terharu, kagum. Sekian saya ikut orang, tapi hanya bos Malaysia yang benar-benar sampai-sampai peduli nasib saya di kampung hingga sampai keluarga saya. Bos saya bertanya bila masuk Malaysia. Untuk teman-teman mungkin juga bertanya-tanya bila masuk Malaysia lagi Bang, padahal ringgit tengah naik. Untuk saat ini memang Bang Toha belum bisa menjawab bila masuk Malaysia lagi, karena di kampung anak itu belum memperbolehkan sahabatku semua. Karena saya punya anak umur 11 tahun, ketika saya bertanya, Bapak mau masuk ke Malaysia lagi? Anak saya menjawab, jangan dulu, Bapak baru di rumah belum ada 1 tahun, masa iya sudah masuk ke Malaysia lagi, padahal merantau di Malaysia sejak saya kecil hingga saya sampai umur 11 tahun. Begitu ucapan anak saya. Dan ketika bos saya menanyakan kapan masuk Malaysia lagi, saya pun juga bercerita kalau untuk saat ini belum bisa menjawab bos, karena di kampung masih ada problem yang dimana anak saya belum memperbolehkan. Dan beliau pun juga memberikan pesanan kalau di kampung memang sudah cukup untuk menafkahi anak istri kamu, syukur alhamdulillah. Tapi kalau memang bila belum cukup untuk menafkahi anak istri kamu, silakan masuk ke Malaysia lagi. Jangan sampai di kampung anak dan istri ikat perut. Jangan sampai anak nanti pendidikannya tidak sampai ke university. Kamu seorang laki-laki, kamu harus menjamin pendidikan anak kamu, kamu harus menjamin kehidupan istri kamu. Jadi kalau mungkin di kampung kamu sudah enak, alhamdulillah saya ikut senang. Jika di kampung kamu memang sudah tercukupi, alhamdulillah saya juga ikut senang. Itulah ucap bos saya yang daripada Malaysia. Dan itu membuat saya benar-benar kagum, terharu. Padahal beliau ini bos yang dimana bukan satu negara sama saya, tapi beda negara. Ketika saya balik kampung, sebegitu perhatiannya, hingga sampai-sampai memikirkan penghasilan saya di kampung berapa, cukup atau tidak menafkahi anak istri kamu. Kalau memang belum cukup, silahkan kamu masuk lagi, karena kamu juga harus menjamin masa depan anak kamu. Utamakan pendidikan anak kamu sampai ke university. Masya Allah, saya sampai-sampai kata-kata beliau, bos saya daripada Malaysia, itu benar-benar menjadi motivasi. Mungkin video ini hanya sembang-sembang cerita saja sahabatku semua, tapi dari sembang-sembang ini buat netizen Indonesia kadang-kadang tidak tahu perilaku sifat orang Malaysia yang asli. Inilah
saya ceritakan di video saya. Saya punya bos yang daripada Malaysia, begitu sangat baik, bahkan sampai-sampai memikirkan nasib saya di kampung, meskipun saya sekarang sudah berada di Indonesia. Dan beliau pun juga memberikan pesanan, kamu jadi laki-laki harus punya tanggung jawab besar, harus menjamin keluarga kamu bahagia, harus bekerja keras. Intinya dia memberikan motivasi saya, sahabatku semua. Itu membuat saya, Masya Allah, tak menyangka sebegitu perhatiannya bos Malaysia. Meskipun saya sudah duduk di kampung, sahabatku semua, duduk di kampung macam ini, dan itu ada mak mertua saya tengah cabut rumput liar. Masya Allah, tak sangkalah dulu saya ikut bos di Indonesia. Meskipun saya sudah balik kampung, lantaklah kamu mau di kampung mau apa, nasibmu seperti apa, maksudnya tak ambil perhatian lah. Tapi bos Malaysia, ya Allah ya Robbi, ini bukan tentang membandingkan ya, tapi mungkin ada juga lah bos yang dari Indonesia yang perhatian ya kan. Tapi ini cerita pribadi saya ikut orang Malaysia yang dimana orangnya ini benar-benar baik hati. Dan saya pun juga mengucapkan terima kasih bos sudah menerima keluarga saya, adik-adik saya yang bekerja ikut bos, dan bos pun sudah saya anggap seperti orang tua sendiri. Jadi beliau ini seperti orang tua saya sendiri, sahabatku semua. Dan ramai yang penasaran, Bang Toha di Malaysia itu ikut bos Melayu ke Cina. Bos saya orang Melayu. Alhamdulillah orangnya sangat baik sekali. Ketika saya datang rumahnya saat raya macam ini, biasanya akan dihidangkan makan yang beraneka ragam. Nanti pulangnya juga dapat duit raya. Meskipun saya ini sudah berumur dewasa, tapi kalau datang ke rumah bos saya masih dibagi duit raya. Kalau lebaran di Malaysia memang saat lebaran itu budak-budak akan mendapatkan uang raya semua. Bukan budak-budak juga sih, anak-anak muda pun juga dapat uang raya, dan sudah menjadi macam tradisi. Jadi itulah yang membuat saya kagum dengan perilaku bos Malaysia, yang dimana sampai ambil perhatian sedemikian. Meskipun saya saat ini berada di kampung, dan beliau pun juga menanyakan kerja apa di kampung, satu hari digaji berapa, cukup atau tidak kalau buat untuk makan anak istri. Saya bilang cukup gak cukup, dicukup-cukupin bos, jangan sampai begitu, kamu harus membahagiakan anak istri kamu. Masya Allah, baru kali inilah seumur hidup jumpa bos yang seperhatian itu. Saya dulu ikut orang itu bukan hanya 1, 2, 3, 4 orang, tapi dari sekian yang saya ikut, cuma bos Malaysia ini yang ambil perhatian tentang kehidupan saya, meskipun saya jauh daripada dia. Jadi alhamdulillah lah, saya sangat bersyukur di Malaysia dipertemukan orang-orang baik, dipertemukan juga bos yang begitu sangat baik. Dan alhamdulillah sahabat semua, kebunnya Bang Toha sekarang sudah ada tanaman hijaunya semua. Ada cili, ada pepaya. Ini pun juga hasil merantau daripada Malaysia. Jadi Bang Toha akan pusing-pusing kebun, akan tunjukkan tanamannya Bang Toha di kebun ada apa saja. Setelah sekian lama Bang Toha tidak pergi ke kebun ya, tapi kali ini pergi ke kebun bersama mak mertua. Jadi Bang Toha punya mak mertua makcik lah, yang gimana juga sudah berumur. Kadang-kadang kalau makcik sakit, mak mertua sakit, saya pun juga risau sebab di rumah istri sendirian. Dan kali ini Bang Toha tunjukkan kebunnya. Alhamdulillah sahabat semua, seperti ini kebunnya Bang Toha, yang gimana ada tanamannya cili yang cukup tumbuh subur, dan juga ada buah pisangnya. Ini buah pisang hijau yang sudah tumbuh dan berbuah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini pun nanti kalau matang, Bang Toha pun bagikan ke jiran-jiran sebelah. Apabila Bang Toha dapat hasil daripada kebun, tidak pernah saya jual sahabatku semua, pasti akan saya bagikan kepada jiran-jiran sebelah. Sebab sudah punya nazar atau punya janji, bila mana nanti saya di kampung akan tanam sesuatu, maka hasilnya akan saya bagikan kepada jiran-jiran sebelah atau warga sekitar. Nah, itu mak mertua saya. Dan di sini ada tanaman buah petik.
tapi buah petiknya belum berbuah. Nah, cilinya sudah berbuah cukup lebat. Kalau di Indonesia cilinya itu warna kuning, tapi nanti kalau bila masak warnanya merah. Kalau warna kuning macam ini pun juga sudah cukup pedas sahabatku semua untuk buat sambal ataupun untuk memasak. Mak mertua tengah cabut rumput liar. Kita ke ujung sana. Ini ada buah alpukat, cuma masih kecil, belum berbuah. Ini buah petiknya sebagian sudah berbuah, cuma belum begitu banyak. Ini juga ada buah petik lagi, dan buah pisangnya 2 pokok ya yang sudah berbuah, atau 2 buah pohon. Dan nanti yang ujung sini Bang Toha pun juga mau kasih tanam. Jadi Bang Toha mau kasih tanam jagung ataupun sayuran. Karena kemarin Bang Toha tidak sempat buat ya, jadinya ditanami rumput. Karena mak mertua juga pelihara lembu atau pelihara sapi. Kalau kita hidup di kampung Indonesia sahabatku semua, harus pelihara lembu, harus pelihara kambing sebagai salah satu bentuk tabungan. Dan di sini ada buah nangka, cuma nangkanya belum berbuah. Ada 2 pokok sahabatku semua, Bang Toha tanami buah-buahan. Alhamdulillah lah, ini cilinya sudah sebagian berbuah, sebagian belum. Itu mak mertua. Jadi mak mertua sudah berumur. Kadang-kadang kalau saya mau balik merantau lagi, saya juga pikir-pikir takut terjadi apa-apa. Makanya Bang Toha saat ini belum bisa memberikan jawaban dan masih berada di kampung halaman. Kalau ditanya bila masuk Malaysia lagi Bang, masuk sih masuk sahabatku semua. Cuman Bang Toha belum bisa pastikan ya. Jadi mau berada di kampung dulu sementara. Nah, kita cabut rumput liar. Kemarin nggak sempat cabut rumput liarnya sahabatku semua, karena setiap hari itu hujan. Hampir tiap petang 1 bulan puasa hujan full. Alhamdulillah kali ini hampir 3 hari belum turun hujan lagi. Tapi untuk suasana atau cuaca hari ini cukup agak mendung. Biasanya nanti petang pukul 3 atau pukul 4 hujan lagi. Jadi nanti yang sebelah sana Bang Toha akan hilangkan rumputnya, akan saya tanami jagung ataupun tanami sayuran-sayuran lainnya. Dan alhamdulillah, masya Allah, ini pun cukup sangat tumbuh subur cilinya sahabat semua. Kita nanti kalau sudah panen, kita ambil, kita bagikan tetangga atau jiran-jiran sebelah. Kali ini cabut rumput sekejap sahabat semua. Dan nanti ini rumputnya nanti rumputnya ini akan dijadikan makanan lembu. Alhamdulillah, kalau di kampung hidup itu penuh dengan kesederhanaan sahabatku semua. Jadi kita orang harus kerja keras lah untuk bertahan hidup. Salah satunya sebagai orang kampung kita harus bela kambing, bela sapi sebagai bentuk tabungan lah. Dan nanti kalau misal kata anaknya lahir, bisa dijual untuk keperluan sehari-hari. Dan alhamdulillah sapinya mak mertua saya itu juga sudah beranak. 1 tahun bela sapi, beranak 1 kali. Itulah sisi kehidupan di kampung sahabatku semua. Jadi di sini kehidupannya itu memang di kebun rata-rata, bergantung pada pertanian. Kalau nggak punya kebun ya harus merantau macam Bang Toha. Bang Toha punya kebun sekarang baru kecil ya. Jadi kalau untuk kebun kecil macam ini, jika untuk keperluan sehari-hari memang belum cukup. Tapi alhamdulillah dari hasil merantau di Malaysia, Bang Toha punya usaha kecil-kecilan lah, jualan TOS. Dan itu memang sangat membantu lah, bisa bertahan hidup untuk keperluan sehari-hari.
Macam inilah kalau kita cari rumput di Indonesia. Kalau di Malaysia rumput sampai banyak ya kan, di tepi-tepi jalan tak ada orang yang ambil. Tapi kalau di sini rumput di kebun pun akan dicari untuk dijadikan makanan lembu atau makanan kambing. Nah itu mak mertuanya Bang Toha. Alhamdulillah meskipun sudah berumur tapi beliau orangnya tidak pernah mau berhenti. Katanya kalau nggak pergi ke kebun badannya sakit-sakit karena sudah terbiasa dari muda sahabat semua. Jadi kalau misal kata tidak beraktivitas memang tidak terbiasa lah duduk diam. Kemarin ditanami kangkung, cuma karena Bang Toha belum sempat tanam lagi. Inilah sisa kangkung kemarin. Jadi di sini Bang Toha tanam kangkung, alhamdulillah bisa panen. Dan Bang Toha pun juga bagikan ke warga sekitar. Sebenarnya kebunnya Bang Toha ini dekat sekali dengan perkampungan. Nah di bawahnya ini sudah perkampungan. Bawahnya sudah perkampungan. Nah di situ rumah lembu. Bang Toha akan tunjukkan rumah lembunya mertua. Alhamdulillah kemarin lembu beranak. Ini salah satu kampung yang paling agak belakang sahabatku semua. Nah ini dia rumah lembunya. Nah jadi mak mertuanya Bang Toha itu memelihara sapi 1, 2, 3 ekor. Tapi kadang-kadang Bang Toha juga bantu cari rumput kalau petang ataupun saat pagi hari. Biasanya untuk lembu 1 ekor macam ini dihargai sekitar 15 juta atau sekitar berapa ya, 15 juta kalau uang ringgit Malaysia 15 juta sekitar 4.000 ringgit. Jadi sekitar 4.000 ringgit dapat sapi 1 ekor. Alhamdulillah ya, macam ini sahabatku semua. Kalau kita hidup di kampung mau nggak mau memang harus beli lembu atau beli kambing sebagai salah satu tabungan di masa tua nanti. Rata-rata warga di sini memang meskipun usianya sudah 60 ke atas, 70 ke atas, tapi mereka masih beraktivitas di kebun atau di ladang. Karena rata-rata orang tua di sini atau makcik-makcik di sini mempunyai peliharaan kambing ataupun lembu. Oke sahabatku semua, mungkin videonya sembang-sembang di sini cukup sampai di sini dulu, dan Bang Toha juga mau beraya di rumah saudara. Jadi untuk sahabat-sahabat yang kemarin bertanya Bang Toha bila balik ke Malaysia, bila masuk ke Malaysia lagi, apakah Bang Toha masuk ke Malaysia lagi atau tidak? Jadi Bang Toha belum bisa memberikan jawaban sahabat semua. Sebenarnya kalau ditanya apakah kerja di kampung dengan di Malaysia sama, jelas beda jauh. Kalau di Malaysia Bang Toha bisalah dapat gaji puluhan juta sekali dengan lemburnya. Tapi kalau di sini berat sekali, bahkan tidak pernah dapat dengan gaji seperti itu ya. Jadi intinya Bang Toha belum bisa memberikan jawaban apakah saya masuk Malaysia lagi atau tidak. Insya Allah nanti kalau sudah saatnya masuk balik, Bang Toha akan bagi tahu kepada sahabat-sahabatku semua. Saat ini Bang Toha ya kerja di kampung lah, kerja apa adanya. Waktu cari rumput ya cari rumput, waktu jualan ya jualan, macam itulah sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel tentang kehidupan di kampung Indonesia, pengalaman saya merantau di Malaysia, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Semoga sahabatku dipermudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin.